Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman semuanya penonton Ubay Channel. Kali ini Ubay Channel akan menampilkan tentang tips menghadapi tes dan ujian. Ya, ini banyak sekali yang nanya-nanya ya. Mas, bagaimana biar ujiannya tenang, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, dan mungkin kami memang harus menjelaskan ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum kenal dengan Ubay Channel, perkenalkan, ya nama saya Ubaidillah, biasa dipanggil dengan Ubay. Dan gimana ya? Di sini saya tidak ingin atau berniat menggurui teman-teman semuanya. Di sini hanya berbagi pengalaman, dan alhamdulillah dengan beberapa tips yang nanti saya sampaikan, alhamdulillah saya pernah diterima di perusahaan dua kali ya, di perusahaan dua kali, terus bisa lolos beasiswa S2 yang saat itu yang ikut itu seluruh Indonesia lah, yang dipilih hanya 10 orang gitu. Terus alhamdulillah udah lolos jadi PNS teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang sedang menghadapi tes atau ujian bisa mengikuti tips ini, dan mungkin ada beberapa yang nggak cocok atau bahkan nggak suka, nggak apa-apa. Yang penting saya berniat berbagi, yang suka disilakan diamalkan, yang tidak ya nggak masalah. Oke teman-teman, untuk mengawali perjumpaan kali ini, marilah kita membaca doa biar ilmunya lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke teman-teman, tips menghadapi tes dan ujian. Apalagi tes dan ujian ini yang kamu rasa sangat berharga. Entah itu sebagai langkah untuk mewujudkan impianmu, impian orang tuamu, dan sebagainya. Apa saja yang perlu dilakukan? Oke, kita simak pelan-pelan. Oke, yang pertama adalah, nah ini yang selalu saya kampanyekan ya, yaitu istilah libatin Allah dan andalin Allah. Libatin Allah itu artinya kita mengawali sesuatu atau menginginkan sesuatu itu dengan mendekat kepada Allah dulu ya. Kita izin kepada Allah, melibatkan Allah. Nah, selanjutnya adalah andalin Allah. Andalin Allah itu makna simpelnya adalah ketika kita sudah merasa nggak bisa apapun. Ya misalkan seperti saya dulu merasa materinya nggak menguasai dan sebagainya, ya udah nggak ada yang diandalkan kecuali Allah yang diandalkan. Dengan cara apa? Simpelnya dengan dua cara, yaitu memperbanyak sholat dan sholawat. Sholat dan sholawat itu simpel banget. Dan alhamdulillah memang trik ini yang selain saya amalkan juga saya tularkan kepada teman-teman semuanya, dan alhamdulillah keberhasilan mereka dapatkan, insya Allah. Oke, selanjutnya secara lebih mendetail mungkin ya. Selanjutnya adalah awali aktivitas dengan sholat. Awali aktivitas dengan sholat. Mungkin teman-teman, aduh ini gimana ini? Masa apa hubungannya tes dengan sholat gitu ya? Oke teman-teman. Mungkin kalau kita sebagai manusia itu menggunakan akal kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah sepenuhnya kehidupan kita adalah karena akal kita? Tidak teman-teman. Ada suatu hal yang dimana kita nggak bisa menjangkau dengan akal. Itu apa? Supernatural atau spiritual atau apa istilahnya. Yang penting semuanya itu bukan kita yang mengatur, tapi siapa? Tuhan kita yang mengatur, yaitu Allah. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, di mana sholat adalah tiang agama, kita harus jadikan nomor satu adalah sholat sebelum kegiatan apapun. Di sini ada ayat di surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang maknanya adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka dari itu kita berusaha apapun yang kita sedang hadapi, atau ketika kita mau tes, kita sholat dulu teman-teman. Kita sholat, ya, kita sabar dan sholat. Apalagi buat teman-teman yang merasa persiapannya belum matang karena kesibukan keluarga atau karena ada masalah yang menyebabkan tesnya nggak maksimal persiapannya, jangan khawatir, sabar, sholat. Nah setelah sholat baru kita berdoa kepada Allah. Nah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ini itu berat. Ini berat. Masa bayangkan mau ada tes, mau ada masalah, sholat. Secara nalar orang yang mungkin dominan nalarnya apa sih hubungannya gitu. Namun kita sebagai umat Islam, inilah hubungan sesungguhnya, ya. Maka dari itu ini adalah hal yang berat. Seperti apa? Sholat duha teman-teman misalkan. Ya kita mengawali misalkan kalau mau tes pagi ya usahakan sholat duha dulu. Kalau yang nggak bisa ya misalkan kayak orang perempuan lagi halangan nggak apa-apa.
Apapun dilakukan selain ibadah sholat maupun memegang Al-Quran ya. Terus selanjutnya, nah ini selanjutnya. Dan ini bukan teori saya teman-teman ya, bukan teori saya. Ini adalah titah atau tuntunannya Rasulullah. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu idza hazabahu amr, jika ada perkara menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat." Ya. Rasulullah mendirikan sholat. Masya Allah. Inilah tuntunannya luar biasa teman-teman. Coba teman-teman sekarang kita muhasabah. Ketika kita ada masalah, kita sholat enggak? Atau jangan-jangan ketika kita ada masalah, kita curhat di medsos gitu ya. Kita curhat ke mana-mana. Curhatnya ke Allah kapan? Nanti kalau udah mentok, udah nggak ada jalan apa-apa. Padahal sungguhnya sebaiknya adalah kita menghadapi masalah atau menginginkan suatu hal, kita datangi Allah dulu. Sholat 2 rakaat. Kita sholat dulu. Apa sholatnya? Bebas. Mau sholat mutlak, mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau sholat rawatib, bebas. Yang penting sholat. Nah, sholat yang bebas waktunya adalah sholat mutlak. Boleh kapanpun kecuali yang diharamkan. Jadi kita usahakan kita sholat dulu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah sholat tahajud. Nah, ini sholat tahajud sesuatu hal yang penting atau bisa dikatakan perisai bagi seorang muslim. Awali perjuangan kita dengan mendekat kepada Allah melalui tahajud. Kenapa? Ini terbukti ampuh oleh para pejuang agama Allah, termasuk kami sendiri. Itulah yang kami berusaha untuk istiqomah. Ya, bahkan teman-teman tahu ya penakluk Konstantinopel, Al-Fatih, masya Allah. Beliau sebelum akhirnya bisa menggempur benteng Konstantinopel itu mengajak seluruh pasukannya yang banyak untuk sholat tahajud bareng-bareng. Masya Allah. Hasilnya apa, teman-teman? Setelah berhari-hari, setelah puluhan hari, tembok itu nggak bisa jebol, akhirnya kalah Konstantinopel. Ya, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail." Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir ya. Yaqul, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni," siapa yang berdoa kepadaku ya, "fa astajibalah," maka aku akan mengijabahi doanya ya. "May yas'aluni," barang siapa yang memintaku, fa u'tiyah, maka aku akan memberikannya. "May yastaghfiruni," dan barang siapa yang minta ampunan padaku, fa'aghfirullah. Masya Allah. Bayangkan teman-teman, ini yang mengatakan, ini Allah sendiri teman-teman ya. Ketika di malam terakhir kita meminta sesuatu, Allah akan memberikan. Kita berdoa, Allah akan menjawab. Ada 3 poin. Kita minta ampunan, Allah akan mengampuni. Masya Allah teman-teman, pertanyaannya sekarang, kita mau tes, mau menghadapi ujian, selama ini kita bagaimana sholatnya ya? Atau jangan-jangan sholat wajibnya kita nggak pernah menjalankan. Ya misalkan ya sering, ya mungkin ada yang sering bolong. Jangan sampai teman-teman. Jadi sholat wajib itu yang paling utama. Ditambah sholat sunnah seperti sholat tahajud ini. Luar biasa teman-teman ya. Masya Allah. Ini kuncinya orang-orang berhasil yang diridhoi oleh Allah. Lah nyatanya di sana banyak orang yang berhasil tanpa sholat tahajud. Teman-teman sekarang gini. Pilihannya ada 2. Mau kita berhasil dengan cara yang Allah ridhoi atau dengan cara yang Allah tidak sukai. Kalau yang cara Allah ridhoi, kita berhasil itu nggak cuma di dunia teman-teman, tapi di akhirat. Itu berhasil berupa mendapatkan surga yang istimewa, bahkan bersama Rasulullah baginda tercinta. Itulah hakikat sesungguhnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sholat fajar teman-teman. Nah ini, ya mungkin teman-teman bisa istiqomah salah satu dulu lah ya, nggak harus semuanya. Dan di sini kenapa saya menampilkan beberapa atau bahkan banyak, karena biar powerful teman-teman ya. Doa kita, keinginan kita tuh benar-benar powerful. Karena kalau sudah kekuatan kita udah penuh, wah, no one can stop you ya. No one can stop you. Nggak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Karena apa? Kita sudah di jalur Allah. Oke teman-teman. Sholat fajar atau qobliyah subuh ya. Di sini 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar khairum minad dunya, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, bahkan seisinya. Masya Allah. Teman-teman sekarang tahu harga tanah? Ya, harga tanah
puluhan juta bahkan sampai miliaran. Tapi apa? Bagi orang muslim yang 2 rakaat fajar dilakukan itu khairum minad dunya wa fiha. Jadi nggak usah khawatir akan mendapatkan lebih baik semua dari harga segala aset. Lah, terus gimana nominalnya? Pertama, kita mendapatkan tabungan pahala yang sangat melimpah. Yang kedua, kita ada potensi diberikan oleh Allah kekayaan yang tidak ada batasnya, unlimited. Oke teman-teman, sorry ini terlalu semangat ini saya, ya karena ini benar-benar insya Allah kami juga berusaha mengamalkan, jadi tidak hanya mengajarkan ya, tapi berusaha untuk mengamalkan. Terus, nah sholat sunnah aja itu penting ya, apalagi sholat wajib. Ya. Dan bisa dikatakan yang paling utama, paling afdol itu adalah sholat subuh dalam berjamaah ya, maksudnya berjamaah. Jadi sholat subuh, sholat wajib tapi jamaah di masjid ya, jamaah di masjid. Ini terutama untuk laki-laki ya. Jadi kalau untuk perempuan bisa jamaah di rumah dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan siapalah yang di rumah. Nabi SAW bersabda, Man sholat Isya fi jama'atin. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Jadi orang laki-laki ya yang jamaah sholat Isya di masjid itu seolah-olah dia telah melakukan sholat sunnah setengah malam suntuk. Pertanyaannya adalah, teman-teman kita, bahkan saya sendiri sanggup enggak melaksanakan sholat setengah malam? Jangankan setengah malam, 1 jam aja teman-teman. Waduh, Masya Allah. 2 rakaat aja sudah berat, apalagi 1 jam, apalagi setengah malam. Namun orang yang jamaah sholat Isya itu pahalanya itu seolah-olah sama dengan orang yang setengah malam sholat suntuk, bahkan melebihi karena ini sholat wajib. Dan Masya Allah luar biasanya sekali. Wa man sholat subuh fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullah, seakan-akan dia telah sholat sunnah selama seluruh malamnya. Masya Allah, seluruh malam itu berapa jam itu dianggap sholat, ya dianggap sholat, luar biasa, pahalanya melimpah. Bahkan di lain hadis, kalau pengen melihat tanda-tanda kemunafikan seseorang itu dilihat dari sholat subuh dan isyanya. Dan Masya Allah tandanya kita kalau misalkan kita berusaha untuk jamaah sholat subuh, sholat isya, kita insya Allah terbebaskan dari sifat munafik. Dan ini bukan berarti untuk menuduh orang yang nggak mau jamaah disebut munafik ya, bukan. Tapi ini adalah hadis motivasi buat kita untuk melaksanakan sholat jamaah, terutama subuh dan isya. Lanjut. Oke, selanjutnya, ini. Tadi teman-teman di kalimat pertama itu kan ada memperbanyak sholat dan sholawat. Nah, di sini teman-teman, dan ini luar biasa, mustajab sekali teman-teman. Ini powerful banget ini sholawat. Setelah kita sholat, itu terkait hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Sekarang hubungan kita dengan Rasulullah, itu manusia yang paling kita cintai di atas siapapun. Ya, Rasulullah sendiri bersabda, Man sholla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali aja, ya, sallallahu alaihi asyra sholawatin, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Masya Allah, Allah bersolawat kepadanya. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Maksudnya solawat apa? Yaitu memberikan rahmat kepada kita. Nah di sini ada wa khuttat anhu asyara, maka Allah dihapuslah dari 10 kesalahan. Ya, sudah berselawat, Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah menghapus 10 kesalahan kita. Ya, wa khuttat anhu asyru khatayatin, lalu wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Masya Allah, kita selawat kepada Rasulullah 1 kali aja itu sudah ada 3 faedah. Pertama, kita mendapatkan selawat dari Allah 10 kali, atau kita mendapatkan rahmat Allah 10. Yang kedua, kita dihapuskan 10 kesalahannya. Dan yang ketiga adalah kita diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat di mana? Di dunia maupun di akhirat. Derajat kita di hadapan manusia, derajat kita di pekerjaan kita, derajat kita di mana-mana kita diangkat oleh Allah. Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk mendawamkan atau mengamalkan sholawat. Di mana? Ya sebisa kita, ya sebisa kita. Dan bagaimana selawatnya? Selawat itu bebas macam-macam ya.
ada yang selawat inilah. Nah, cuman yang paling simple ini selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Ya, boleh. Yang enggak boleh itu yang enggak mau selawat ya. Udah gitu aja ya. Terus selanjutnya, nah ini. Ketika sudah mau berangkat ke ujian, ini teman-teman saya sarankan ya. Luar biasa. Ini sangat mengharukan teman-teman. Pamit dan peluk orang tua. Pamit dan peluk orang tua. Peluk erat teman-teman. Orang tua ini peluk erat, terutama ibumu yang masih ada. Peluk erat. Yang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni orang tua kalian. Yang muslim ya. Yang sudah meninggal, datangi makamnya. Datangi bukan minta doa ya, tapi kita mendoakan, ya Allah, ampunilah orang tuaku ya Allah, dan kami mohon padamu ya Allah, kami ingin mewujudkan impian kami ya Allah untuk bagian orang tuaku. Nah, orang tua yang sudah meninggal bisa diberikan hadiah berupa apa? Berupa sedekah. Sedekah niatkan untuk orang tua kalian, ya. Terus minta maaf ini yang sudah meninggal, yang belum meninggal ya, minta maaf ya. Ibu, bapak, aku minta maaf segalanya. Nah, itu dari ucapanku, dari perkataan, dari sikapku dan sebagainya. Udah minta maaf, lalu minta doa. Doakan aku, Bu. Katakan, Pak, Bu, insya Allah keberhasilan ini demi baktiku padamu. Masya Allah. Dan luar biasa teman-teman. Apalagi kemarin ada yang cerita. Beliau tes bawa sama orang tuanya sampai nangis. Masya Allah. Jujur kami ikut bahagia ketika melihat teman-teman semuanya berhasil mewujudkan impian. Jadi prinsip kami adalah keberhasilan jangan hanya kami yang mendapatkan, tapi sebisa mungkin keberhasilan yang kami dapatkan akan kami tularkan kepada orang-orang sehingga akan muncul ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam yang lebih berhasil daripada kami. Karena apa? Pahala akan menanti orang-orang yang terus menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Terus selanjutnya teman-teman, nah itu tadi ibadah spiritual ya, ibadah spiritual. Terus sekarang ibadah emosional teman-teman, emosional atau kondisi kejiwaan. Ya, yang pertama adalah ini tumbuhkan energi positif teman-teman. Apapun kondisi kalian, apapun kondisi kita semuanya, entah itu penuh dengan permasalahan atau penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, atau bahkan sampai ada yang mengintervensi, sampai mengancam, gak usah takut, ya gak usah takut. Yang pertama tadi adalah berangkat dari rumah dan pamitan. Tentunya kita berdoa kepada Allah agar semuanya dilancarkan ya. Nah setelah itu perbanyak doa dan sholawat. Nah tadi sudah ya, perbanyak doa dan sholawat. Nah yang ketiga adalah katakan pada diri sendiri bahwasanya aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti jadi yang terbaik. Itu teman-teman. Tanamkan dalam diri kita. Jangan ada lagi keraguan. Biarpun kita takut, kita tanamkan dalam diri. Tanamkan terus dalam otak kita, dalam hati kita. Aku pasti bisa. Aku pasti menang. Itu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman. Itulah yang kami tanamkan dari dulu bahwasanya aku pasti sukses, aku pasti berhasil. Biarpun kondisi kami saat itu, Masya Allah, Subhanallah. Ya walaupun sekarang istilahnya ya belum sukses amat sih ya. Yang namanya sukses kan subjektif ya, subjektif. Menurut kami udah sukses gitu ya, karena impian telah Allah berikan gitu ya. Sukses buat kalian mungkin berbeda. Yang penting adalah sukses apa yang kalian inginkan itu diwujudkan ya. Oke. Aku pasti bisa, aku pasti jadi terbaik. Yang keempat adalah tetap tenang, calm down teman-teman ya. Tetap tenang. Apapun yang terjadi ya, misalkan kita mau masuki ruangan tes, tetap tenang. Tetap tenang, yakinkan pada diri sendiri, yakinkan pada kita, ada Allah yang tidak akan pernah membiarkan hambanya begitu saja. Ada Allah, kita selalu ada Allah, kita selalu bersama Allah, ma'arrahman. Karena apa teman-teman? Bagi orang beriman, wala khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena tahu ada Allah yang selalu menjaga kita dan yang selalu menolong kita. Oke teman-teman, itu energi positif yang luar biasa harus kita tanamkan. Jangan sampai karena melihat pesaing kita banyak, pesaing kita tinggi nilai-nilainya, nggak usah khawatir. Semua itu Allah yang mengatur.
Ini kemarin ada cerita, dia kemarin awalnya adalah peringkat 3 teman-teman ya, peringkat 3 dan yaitu kami berusaha untuk memberikan energi positif. Dan subhanallah, masya Allah, qadarullah, akhirnya di sesi terakhir, di endingnya dia menang selisih 0,1. Bayangkan teman-teman, dia dari juara 1 0,1 selisihnya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya nggak usah sedih. Oke teman-teman. Terus ya, doa ya teman-teman, selanjutnya juga doa. Doa penting sekali. Doa adalah senjata kita sebagai umat muslim. Apalagi ya mohon maaf ini seperti saya sendiri yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya otak pas-pasan gitu ya. Relasi juga ya bisa dikatakan cuma beberapa gitu ya. Ya yang penting kita nggak punya apa-apa nggak masalah. Yang penting kita punya Allah dan kita bisa minta pada Allah dengan doa. Doa dengan apa? Kapan doanya? Setelah sholat. Paling utama adalah setelah sholat ya. Di perjalanan atau on the way ketika teman-teman mau berangkat ke tes atau di perjalanan kemanapun yang disitu bukanlah kemaksiatan, angkatlah tangan teman-teman semuanya, kita minta doa. Ya Allah, aku berniat mengikuti tes ini untuk membahagiakan orang tuaku ya Allah. Atau bahkan ditambahkan doa yang bagus, ya Allah, ketika aku mendapatkan posisi ini, aku ingin memperbanyak sedekah. Aku ingin memberikan kepada anak yatim. Aku ingin membangun atau menginfakkan amal jariah. Aku ingin merawat anak yatim dan sebagainya. Doakan yang baik-baik. Insya Allah dengan doa seperti itu, luar biasa. Allah malu nggak akan mewujudkan itu. Ya, doanya bisa sebelum memulai tes, sebelum mengerjakan, sebelum membuka laptopnya atau apalah ya. Doa dulu ya. Terus setelah selesai juga teman-teman yang nggak kalah pentingnya adalah minta support doa. Kita minta dukungan doa. Kepada siapa? Terutama kepada orang tua kita ya. Kepada orang tua kita, ayah ibu kita. Terus kedua kepada guru kita. Ketiga kepada orang-orang soleh ya. Yang keempat kepada anak yatim terutama ya. Kepada anak yatim. Karena doa mereka luar biasa. Terus bagaimana caranya berdoa? Ya sebenarnya sudah ada di blogku, sudah ada di bawah. Di ubay.my.id itu udah ada. Cuma secara simpelnya gini. Kita mau doa pertama adalah minta ampunan pada Allah, astagfirullah. Yang kedua baca sholawat ya. Karena ini adalah salah satu keutamaan sholawat adalah sholawat itu memudahkan kita untuk diajabah oleh Allah. Oke teman-teman, lanjut biar kelamaan. Oke, ini secara teknis ketika dalam ruangan tes ya. Ketika sudah mulai mengerjakan, yang pertama adalah tetap kerjakan dari nomor 1 ya, kerjakan dari nomor 1, entah itu nanti soalnya ada 10, ada 100, ada 50 dan sebagainya. Kerjakan dari nomor 1. Namun lewati soal yang susah ya. Soal yang susah jangan kita fokus. Ya, ini trik dalam mengerjakan soal. Apalagi kita terkait waktu. Oke lah kalau misalkan kayak tes UTS, UAS, ujian apa dan sebagainya lah. Itu waktunya kan panjang. Namun kalau misalkan tes penerimaan masuk apa gitu, itu biasanya kan pakai waktu yang terbatas ya. Maka dari itu lewati soal yang susah ya, lewati soal yang susah, langsung jawab soal yang dianggap paling mudah ya. Jadi jangan fokus terhadap soal yang susah. Ini akan menghabiskan waktu teman-teman. Dan selain waktu akan menguras energi. Menguras energi dan akhirnya kita malah merasa, ini susah banget soalnya gitu lah. Baru masuk nomor 2 itu udah susah soalnya, seolah-olah kita menganggap nomor seterusnya itu susah semuanya. Padahal apa? Bisa jadi soal yang susah memang ditaruh di depan. Ya, maka dari itu ketika ada soal yang susah maksudnya ditunda, lanjutkan nomor yang lain. Nah, terus ada juga yang menjadi tantangan, itu soal yang panjang. Dan ini saran buat teman-teman, ketika ada soal yang panjang, gak usah pakai lama baca narasinya. Ya, nggak usah pakai lama, langsung aja loncat ke pertanyaannya. Misalkan ada yang menjebak soal itu narasinya mungkin bisa sampai sehalaman sendiri. Nah, luar biasa kalau waktu dihabiskan untuk membaca narasi itu. Langsung aja ke pertanyaannya. Nah, ketika pertanyaannya atau lewati ya, ke pertanyaannya atau lewati, nggak usah dibaca, udah langsung tinggalkan, pindah ke soal yang lain. Nah, atau juga jawab semampunya. Misalkan, ini soalnya kayak gini, jawabannya A, B, C, D, E, E. Nah, jawabannya antara A, B, C, D, udah pilih salah satu yang paling yakin, pilih salah satu. Namun ditandai di kertas, tandai, ini yang masih ragu. Oke teman-teman, masih ragu. Nanti kalau sudah selesai, itu diulang lagi setelah soal yang mudah itu selesai. Jadi kalau anggaplah soalnya 100 ya. Nomor 5 misalkan
panjang soalnya. Ya di situ teman-teman udah tahu jawabannya tapi ragu, udah jawab aja. Nanti kalau udah selesai sampai yang terakhir, ulangi lagi dari depan. Kita cross check, terutama yang ragu itu kita ulangi lagi. Kita kalau ada waktu lagi baca narasi yang panjang. Yang penting kita mengejar soal yang mudah. Jangan terlena dengan soal yang susah. Oke? Yang keempat adalah, nah ini lagi dan lagi nih, perbanyak sholawat. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perbanyak sholawat. Jadi sebisa mungkin setiap soal, ya, setiap soal teman-teman sebelum mengambil jawaban itu baca sholawat teman-teman. Bahkan dulu kalau nggak salah kami itu membaca sholawat itu setiap soal. Insya Allah seperti itu. Kami lupa juga. Jadi misalkan nomor 1 Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mungkin karena saking paniknya ya. Saking paniknya nih, misalkan di injury time, detik-detik terakhir gitu ya, belum ada, sama sekali nggak ada jawaban yang kita ingat atau yang kita pahami. Udah, kita spekulasi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, pilih dah itu. Jadi kita niatkan mengambil jawaban karena Allah gitu ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan. Oke teman-teman, itu beberapa cara yang bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil. Jangankan dalam tes seperti ini ya. Insya Allah kita berhasil dalam kehidupan ujian dunia ya, ujian kehidupan dunia atau bahkan kita berhasil nanti di yaumul hisab. Oke teman-teman, Allahu Akbar, aku berhasil. Dan teman-teman kalau sudah luar biasa melewati proses-proses seperti itu, rasakan kenikmatan sujud dalam rasakan kenikmatan dalam sujud syukur kemenangan. Allahu Akbar. Coba teman-teman afirmasi. Kalian lulus, berhasil mewujudkan, dan di samping ada ibu kalian, ada orang tua kalian. Menangis, berpelukan, karena kamu berhasil. Kamu berhasil mewujudkan impian orang tuamu, dan kamu menjadi orang yang dibanggakan, dan orang sedesa, sekecamatan akan membanggakan kamu. Insya Allah. Yang penting kita bukan mencari kebanggaan di hadapan manusia, tapi kita cari kebanggaan di hadapan Allah, pemilik alam semesta. Dan katakan kepada diri kita sendiri ketika kita sudah mendapatkan keberhasilan, bukan aku yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Ya. Jadi jangan sampai sombong. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.